Bangun Kosambi sukses ya, akan IPO ya. Bangun Kosambi sukses IPO, di mana ini merupakan anak usaha daripada Pani ya. Di sini kita bisa lihat bahwa sebelum IPO itu Pani pegang 51%, kemudian ada juga Sinarmas ya 24%, Agung Sedayu 24,5% ya. Jadi Agung Sedayu sama Sinarmas lewat TMJ itu sama ya 24,5%, Pani 51%. Nah, IPO dia menerbitkan saham baru yang totalnya sekitar 10% dari total saham lama yang ada. Jadi kalau jumlah saham yang lama itu sekitar 20,4 miliar, dia terbitkan saham baru ya sekitar 10%. Jumlah lembar saham yang lama itu ada sekitar 5,1 miliar ya. Ini dia terbitkan 10%, berarti dia terbitkan 566 ya saham, lembar saham yang baru. Nah, kalau ini ditawarkan pada harga 3.000 sampai dengan 4.060, seandainya jedok atas nih 4.060 ya, maka dia akan terima 2,3 triliun ya. Dia akan terima dana IPO sebesar 2,3 triliun. Murah atau mahal ya kan, kita compare-nya sederhana aja, simpelnya. Dengan 10% itu dia akan terima 2,3 triliun. Berapa ekuitasnya saat ini? Saat ini ekuitasnya 8,1 T ya. Kita lihat di sini. Jadi dia terima 2.300 banding 8,1 T. Nah, jadi 2,3 T itu setara dengan 28%-nya ekuitas saat ini ya. Jadi ibaratnya dia nyetak 10% saham baru, di mana yang beli 10% ini itu setara dengan 28% ekuitas saat ini. Masih masuk akal kalau menurut saya. Kalau perbandingannya dengan IPO yang lain. Contoh misalnya kayak Mr. DIY itu kan dana IPO yang didapat 4,1 T, di mana ekuitasnya hanya 2,1 T. Jadi jumlah dana yang didapat itu jauh melebihi ekuitasnya saat ini. DIY 4 T, dana IPO. Ekuitas saat ini 2,1 T. Rampok, Pak. Ya. Ngelepas 10%. Sama nih hitungannya. Sama-sama kayak Kosambi nih. Kosambi lepas 10%. Ya, 10% itu setara dengan dana yang didapat tuh setara dengan hanya 28%-nya ekuitas saat ini. Sedangkan Mr. DIY sama lepas 10%, tapi dana yang didapat 4T. 4T itu jauh melebihi ekuitas saat ini yang hanya 2,1 T. Asetnya DIY itu apa sih? Hah? Barang dagangan itu pun ngambil dari orang. Toko aja juga nyewa. Jadi apa dong aset sebenarnya dari Mr. DIY apa? Hah? Goodwill, niat baik, itu doang. Ya. Lah kalau Kosambi ini properti, asetnya apa? Land bank. Nah, gitu. Asetnya apa? Land bank. Itu aset, bisa dinilai. Lah kalau DIY, asetnya apa? Lah, semua toko dia loh kebanyakan sewa. Ya. Stok barangnya juga ngambil dari orang, bukan bikin sendiri. Apa-apaan itu? Kalau Kosambi properti, land bank punya dia, ketika nanti mau dijual, dibangun dulu, kontraktor bisa diteken. Biasalah kita sama-sama tahu kalau developer itu pasti akan neken kontraktor supaya bisa dapat harga kos yang murah. Ya, apalagi semakin terkenal suatu developer, maka semakin murah harga per meter persegi borongannya yang dikasihkan ke kontraktor, seperti itu. Ya. Nah, jadi dengan 10% yang dilepas ini, menurut saya masih wajar ya, masih wajar. Terus bagaimana dengan bagaimana dengan pendapatan? Ya, tahun ini sampai dengan 30 Juni pendapatan turun. Akibatnya laba bersih turun, ya kan? Tapi wajar nggak? Wajar mah kalau properti naik turun lah laba-labanya. Ya kan, jarang lah properti itu setiap tahun konsisten selalu naik, jarang. Ya, jarang.
Cuma yang penting dana yang dimiliki itu bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Dimana tujuannya IPO ini apa sih? Tujuannya IPO ini kan dia mau bangun semacam exhibition hall, exhibition center ya. Jadi dia mau akuisisi PT IPN. PT IPN ini mau ibaratnya untuk membiayai proyek pembangunan gedung untuk tujuan meeting ya, konferensi exhibition. Jadi ya ibaratnya gedung besar ini ya yang disewa-sewakan seperti itu. Jadi bukan bangun ruko, bukan bangun rumah tapak, bukan ya. Ini menarik sebenarnya melihat siapa jajaran yang ada di belakang perusahaan ini. Nah, pertanyaannya prospeknya gimana? Dari sisi fundamental, ya seperti layaknya saham-saham properti ya, tergantung proyek yang sedang mereka bikin tuh apa. Ya kan, tergantung segmennya kemana. Arah kebijakan pemerintah seperti apa? Ada nggak subsidi untuk pajak properti? Nah, itu semua tergantung dari situ. Ya, sama aja semua properti itu sama aja. Ya. Yang membedakan segmentasi pasar, rentan terhadap kebijakan pemerintah atau enggak, ya kan? Terus dia punya properti sewaan atau enggak, kayak Pakuwon kan properti sewaannya banyak tuh. Ya Mall Tunjungan Plaza tuh Pakuwon. Nah, kalau ini saya belum lihat secara detail ya. Ibaratnya propertinya itu lebih banyak ke arah mana ya. Tapi kalau berdasarkan dari sisi IPO-nya layak untuk diambil atau tidak, berkaca kepada siapa orang-orang di balik perusahaan ini, jawabannya adalah ya, layak untuk diambil. Cuma yang jadi pertanyaan adalah bisa dapat barang nggak? Karena yang dilistingkan cuma 10%, Pak. Jadi kalau mungkin Anda pesan 100 juta paling dikasih 2-3 lot. Itu malesnya saya kalau IPO. Apalagi melihat siapa di belakang perusahaan ini, malah feeling saya ya, lu orang pesen 200 juta paling dikasih 2 lot loh, serius. Ya. Kayaknya ada standby buyernya. Kayaknya loh kalau menurut saya itu. Dan kalau ditanya pada saat listing harganya bisa naik atau enggak, jawabannya kemungkinan besar arah Pak ini. Dapat barangnya susah ya. Terus orang-orang di belakang layar daripada perusahaan ini yang duduk di jajaran manajemen dan pemegang saham, kalian semua sudah tahu. Ibaratnya sama persis seperti di PANI. PANI pun pergerakannya seperti apa, kalian semua juga udah tahu, ya kan? Jadi dapat barang susah, kemungkinan besar akan arah. Apakah hanya satu kali arah? Feeling saya bisa lebih. Kenapa? Ya logikanya sederhana aja. Wong toko sebelah itu jualnya IPO 10% sama dengan 200%-nya ekuitas. Ada aja yang mau beli. Masa ini ibaratnya IPO 10% cuman setara 28%-nya ekuitas. Nggak pada berebutan. Murah ini bos. Ya, tapi saya pribadi saya nggak mau ikut. Males ya. Pesen 200 dikasih 2 lot. Apa-apaan itu kan misalnya. Kemungkinan besar sih seperti itu. Tapi apakah arah? Ya, kita nggak bicara arah dulu ya, kita bicara apakah dia bisa naik. Ya, jawabannya dia akan naik. Arah atau enggak itu tergantung ke pasar ya. Apakah dia akan naik? Ya, naik. Sehari doang? Enggak, saya rasa bisa 2-3 hari naik. Ya. Jadi ini oke secara momentumnya ada di mana orang-orang jajaran manajemen dan pemegang sahamnya itu adalah orang-orang yang saat ini dekat dengan kekuasaan, kemudian juga mendukung kekuasaan terbaru, ya kan? Dan semuanya adalah koki-koki yang handal, seperti itu. Sampai jumpa di video berikutnya.